Recording in progress. Shalom remaja Pernias, apa kabar semuanya? Ayo, apakah semuanya dalam keadaan baik-baik aja? Kalau bisa keadaannya baik-baik aja, boleh ngejawab ataupun boleh kasih emoticon. Sebelumnya aku mau kenalin dulu ya, nama aku Tasya. Mungkin ada beberapa yang mungkin belum pernah ketemu sama aku atau belum pernah kenalan. Sama hari ini ada anak-anak baru ya, dari anak-anak sekolah minggu. Halo semuanya, semoga bisa bergabung di KR ya. Semoga semuanya bisa senang dan juga bisa berteman baik di KR. Wah, semuanya dalam keadaan baik-baik aja nih. Sekarang aku pengen tanya nih, pengen lihat dulu. Ini ada banyak banget orang-orangnya. Aku pingin tanya ke Kenia. Kenia, gimana kabarnya selama seminggu ini? Ada sesuatu yang sangat menyenangkan atau gimana? Boleh diceritain? Boleh open videonya atau boleh chat juga? Oke, silakan. Baik, baiknya itu gimana nih? Ada kejadian-kejadian seru gak selama seminggu ini? Oke, thank you ya, Kenia. Terus aku mau tanya lagi ke Yesril. Yesril, gimana kabarnya selama seminggu ini? Ada kejadian-kejadian menarik atau seru gak selama seminggu ini? Kabarnya baik. Kejadian seru, ya biasa-biasa aja sih sebenarnya sih di PPKM ini. Oke, thank you Yesril. Dan aku mau tanya satu orang lagi. Aku mau tanya Devina Marceli. Devina, gimana kabarnya selama seminggu ini? Apa yang paling disyukurin selama 1 minggu ini aja? Halo, baik sih kabarnya. Kalau yang disyukurin selama minggu ini sih yang pastinya masih sehat dan nggak terpapar COVID. Sama satu keluarga juga masih dalam keadaan sehat gitu sih, Ci. Sama masih berkecukupan karena Tuhan, karena berkat Tuhan gitu. Wah, berarti semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Dan bersyukur banget karena Tuhan itu udah selalu ada bersama kita dan selalu melindungi kita sampai dengan sekarang ini. Baik yang sekarang sakitnya sudah disembuhkan maupun yang masih sehat-sehat aja sampai saat ini ya. Dan bersyukur banget hari ini kita bisa berkumpul lagi, bisa ikut ibadah bersama-sama lagi, dan sekarang kita mau naikin pujian kita nih. Kita ingin memuji Allah kita. Kita mau siapin hati kita supaya kita bisa benar-benar memuji Allah kita dengan baik. Sekarang kita mau angkat pujian kita seindah siang di sinari terang. Yuk, kita siapin hati kita bersama-sama ya.
dan memberikan satu hari lagi buat hidup. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sama seperti lagu tadi, banyak banget cara Tuhan tuh untuk mengasihi kita ya, baik dengan kesehatan, baik dengan keluarga yang masih baik-baik aja, baik dengan nilai-nilai ujian kita yang masih bagus sampai dengan saat ini. Banyak banget cara Tuhan untuk mengasihi kita. Tapi teman-teman, sadar gak sih seringkali kita itu menyakiti hatinya Tuhan. Seringkali kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu marah dan kecewa. Apalagi di saat PPKM kayak gini, kita seringkali ngerasa khawatir. Kita seringkali ngerasa stres. Karena nggak bisa pergi, karena nggak bisa ketemu lagi sama teman-teman, bikin kita menjadi khawatir. Dan karena mungkin selama PPKM ini, sekolah-sekolah juga banyak banget ngasih tugas-tugas yang akhirnya bikin teman-teman ini semuanya ngerasa stres dan susah. Karena tugas-tugasnya banyak, waktunya nggak ada, dan banyak banget hal-hal yang bikin kita khawatir dan kita jadi ragu. Apakah ada Tuhan, dan kita mulai melupakan Tuhan. Sekarang kita mau mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa, meminta ampun sama Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh mengampuni setiap dosa-dosa kita, dan juga Tuhan boleh selidiki hatinya kita. Yuk kita naikkan pujian ini sambil kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam berdoa. Kegelapan jadi sama dengan terang.
ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitab-Mu sebelum satu hari pun ku jalani. Selidikilah ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sama seperti lagu tadi, biar Tuhan yang selalu tuntun kita agar kita datang ke jalan yang benar. Dan ayat berita anugerah kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Boleh buka sama-sama. Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan berita anugerah kita mau angkat nyanyiannya dari Ajaib Benar Anugerah-Mu. Kak Jem, silakan. Yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk boleh mendengar firman-Nya Tuhan hari ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought
Ya, mari teman-teman kita mempersiapkan diri. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cinta-Mu yang tak pernah berhenti buat kami. Sekalipun dalam kehidupan kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang justru membuat-Mu sedih, menyakiti hati-Mu, juga menyakiti hati sama kami. Karena Tuhan, biarlah kami saat ini boleh kembali melihat kehidupan yang telah kami jalani. Mungkin ada hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sama kami tanpa kami sadari. Dan ampunkan supaya kami juga boleh mengingat kalau ada hal-hal yang kami khawatirkan secara berlebihan, padahal kami memiliki Allah yang begitu mengasihi dan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Hari ini kami mau belajar sekaligus memeriksa diri kami. Maka biarlah Roh Kudus yang telah Kau curahkan buat setiap kami, sungguh boleh menolong kami untuk bisa membuka diri terhadap firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami, meneguhkan hati kami, sehingga tengah-tengah hidup dengan segala tantangan, ancaman, juga hal-hal yang bisa membuat kami takut, kami tahu kepada siapa kami bergantung, kami tahu siapa yang memiliki kehidupan kami, siapa yang mengatur, menguasai, mengendalikan segala sesuatunya. Maka biarlah Tuhan mampukan supaya saat ini menjadi satu waktu di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yuk mari kita buka. Hari ini bacaannya diambil dari Matius pasal 6. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan firman-Nya, dan menjadi para pelaku dengan cara memegang firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Nah, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tahu tema kita hari ini? Ada yang tahu temanya apa? Oh ya, ditunjukin sama Ko Edi langsung ya. Tema kita adalah merdeka di dalam Kristus. Nah, kalau tadi kita tahu temanya, merdeka dalam Kristus, lalu kita tahu tadi bacaannya dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak nggak kita mau bicara tentang apa? Ketik di chat.
Masih kurang tepat, Jesslyn. Oh ya, ada sesuatu yang terjadi sehingga mungkin ini tema untuk next week kali ya. Di drive-nya ada problem. Hari ini temanya Merdeka dalam Kristus. Nah, tadi tahu temanya Merdeka dalam Kristus, bacaannya tentang Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan maksud dari Merdeka dalam Kristus ini? Gustin menjawab kekhawatiran yang saat ini kita hadapi. Oke, ada lagi yang punya ide lain? Jadi apa maksudnya merdeka dalam Kristus terkait dengan bacaan kita hari ini? Ya, ada yang bisa menyimpulkan atau menarik benang merahnya apa? Boleh tulis di chat. Belum ada nih yang jawab nih. Oke. Kalau gitu dikasih kata kunci. Oh ya, ada Tasya. Bisa menang bersama Kristus. Oke, good Tasya. Saya belum pernah ngomong sama Tasya sebelumnya, tapi Tasya menangkap maknanya dengan sangat baik. Jadi ketika bicara merdeka dalam Kristus pada bagian ini, terkait dengan Matius 6 yang bicara tentang kekhawatiran, maka ini mau bicara tentang bagaimana kita bisa merdeka, bebas, lepas dari kekhawatiran di dalam Kristus dengan cara di dalam Tuhan, dalam Kristus sendiri. Nah, karena itu saya mau mengajak kita untuk mengawali kebaktian ini dengan melihat satu film singkat. Ya, tapi dari film ini ada dua hal yang akan teman-teman perhatikan. Ya, nanti didiskusikan dalam kelompok. Satu, yang pertama ketika nonton filmnya, coba pikirin kira-kira maknanya apa dari film itu. Ini film tanpa kata-kata, ya, tapi maknanya apa? Yang teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa tangkap. Yang kedua, ya, hal kekhawatiran apa sih yang selama ini teman-teman rasain? Yuk kita tonton short movie-nya. Sampai situ. Terima kasih Ko Edi sudah dibantu. Oke teman-teman, oke kita diskusi ya. Apa yang kamu maknai dari film singkat tadi terkait tema kita hari ini? Yo, siapa yang bisa memaknai film tadi, film tanpa kata-kata? Kira-kira apa sih yang digambarkan dengan sesuatu yang hitam-hitam tadi? Yuk silakan ketik di chat. Kamu belajar apa dari film singkat ini? Ya, sudah ada yang bisa menjawab?
Kira-kira apa sih yang kamu maknai dari film singkat tadi? Oke, Darren, thank you. Ketakutan boleh ada, tapi jangan sampai menghambat kita, malah jadiin sesuatu yang bantu kita. Good. William, setiap hari kita selalu mengalami ketakutan. Yang gak jarang itu ketakutan itu juga nolong kita. Punya rasa khawatir itu bagus, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, good. Apalagi? Yang dari anak sekolah minggu, siapa aja ya yang hadir? Rasa khawatir itu wajar kalau ada. Ini ya nggak bisa nandain sih ya, yang dari sekolah minggu yang mana ya? Masih belum kebaca. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Kultur yang membuat kita jadi ikut khawatir. Kita semua memiliki ketakutan itu sendiri. Ketakutan sendiri itu bisa sesuatu yang baik untuk bikin kita aware, asal jangan sampai itu menguasai kita. Oke, terima kasih. Senang sekali bisa melihat banyak chat ini. Kenapa? Karena buat saya kalau ngomong sendiri terus nggak ada yang ngerespon itu kayak dikacangin gitu ya. Tapi dengan teman-teman merespon lewat chat, saya jadi sadar bahwa oh ya saya nggak sendirian, tapi ada teman-teman semua. Nah, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Oke, good. Semua bisa menangkap makna dari film itu gitu ya. Bahwa tadi ada hal yang kecil dan itu adalah ketakutan. Kak, kok ketakutan? Kita kan ngomongin kekhawatiran. Iya, betul. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran itu adalah rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi memiliki kemiripan dengan ketakutan itu sendiri, antara khawatir dengan rasa takut. Ya, dan terima kasih teman-teman menangkap poinnya, bahwa kalau kita perhatikan tadi, ketika dia ngambil foto, ternyata setiap orang tuh punya binatang-binatang kecil tadi, tuh hewan-hewan atau apa ya, sesuatu yang kecil-kecil warna hitam tadi. Bahwa setiap orang punya kekhawatiran, dan memang kekhawatiran bisa menjangkiti siapa saja. Tetapi kekhawatiran itu bisa tadi tuh ya, menghambat kita kemudian untuk bisa bertumbuh. Tadi ingat ada yang mau bicara, malah jadi bergulat dengan si makhluk hitam itu. Ya, dan kekhawatiran itu bisa kemudian melahap kita. Kita lihat tadi gambarnya bagaimana yang tadinya kecil ketika ada perempuan dalam lift, terus tahu-tahu dia membesar dan dia menyelubungi perempuan itu. Ya, padahal tadinya dia tetap ada di lift yang sama, dalam situasi yang sama. Tapi kekhawatiran yang begitu besar dan akhirnya menekan dia sampai menyelubungi dia seluruhnya. Tapi kita juga melihat bahwa ada orang yang tidak punya kekhawatiran, seperti anak muda tadi. Apa yang terjadi dengan dia ketika dia nggak punya kekhawatiran? Mau nyebrang jalan, lihat kanan kiri, lihat rambu, enggak. Langsung jalan, asal aja. Dan apa yang terjadi? Kecelakaan. Nah, teman-teman, kalau gitu, ya, teman-teman itu punya kekhawatiran apa dalam hidup? Boleh tulis di chat. Kalau sungkan menulis di everyone, ya boleh juga lah DM ke saya. Ya, apa hal yang kamu khawatirkan saat ini sebenarnya? Apa saja hal-hal itu? Yuk, boleh tuliskan di kolom chat. Apa sih hal-hal yang kamu lagi khawatirin saat ini? Oke, iya ya, karena sekarang pada mau mulai kuliah ya, takut nggak bisa survive juga nanti, karena kan ini jenjang yang baru. Terima kasih. Oh, ada juga yang bukan hanya nggak bisa survive, tapi takut nggak bisa kuliah. Ada tugas akhir. Iya. Masa depan. Banyak orang yang mengkhawatirkan akan masa depan, ya. Masa depan udah terjadi belum, gitu ya. Tapi banyak orang yang sudah ada dalam kekhawatiran. Oke, takut nggak ada teman juga pas nanti masuk SMA. Ini kekhawatiran yang juga bisa terjadi. Kenapa? Karena kita, ini anak-anak remaja kan butuh banget ya bersosialisasi, punya teman-teman. Apalagi sekarang tuh sekolahnya lewat online kayak gini, tentu lebih jadi susah ya untuk bisa memiliki relasi yang dekat gitu ya dengan orang-orang sekitar kita, apalagi dengan orang-orang di sekolah gitu ya. Takut nggak bisa pelajaran tertentu dan sebagainya. Terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Mungkin yang lain nggak bisa lihat, tapi saya bisa lihat karena itu pada DM gitu ya. Terima kasih untuk keterlibatannya dalam
pendalaman firman Tuhan hari ini ya. Jadi ini adalah hal-hal yang teman-teman takutkan. Tentang bicara masa depan, tentang bicara pelayanan, pergumulan dosa, lalu ada tentang sekolah, kuliah, nanti bisa kuliah atau enggak, nanti bisa survive atau enggak, dan sebagainya. Setiap orang punya kekhawatiran, seperti tadi di film itu. Dan bahkan setiap orang, apapun usianya, apapun latar belakangnya, dia mau kaya, mau miskin, mau apa, mau pintar, mau enggak, SMA, SD, latar belakangnya, semua punya kekhawatirannya masing-masing. Ya, karena itu kekhawatiran dibutuhkan nggak? Kalau kita lihat film tadi, dan apa yang teman-teman nangkep, dibutuhkan. Kekhawatiran itu baik nggak? Baik. Ya, dibutuhkan dan baik. Semua orang bisa punya khawatir, ya, bisa menjadi hal yang memang kita butuhkan. Sehingga kalau misalnya mau ujian begitu, orang nggak akan cuek aja lalu tidak mempersiapkan diri. Atau kayak tadi, khawatir bisa ngikutin pelajaran atau enggak, maka dia akan persiapkan diri dengan baik, kan gitu ya. Kalau orang nggak punya rasa khawatir, ya bodoh amat. Nggak mikirin tuh, oh nanti mau mata pelajarannya apa kek, mau ujian kayak apa kek, cuek aja. Jadi kekhawatiran itu hal yang baik dan sangat manusiawi. Khawatir bisa jadi rem buat hidup kita, supaya kita nggak nabrak kalau kita diibaratkan seperti satu mobil. Ya, kekhawatiran jadi rem supaya kita nggak nabrak dan hancur, nggak bisa berbuat sukanya, nggak bisa main menyia-nyiakan waktu, tapi belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan. Kita bisa lebih waspada, kita bisa berusaha mengambil langkah-langkah pencegahan dan sebagainya. Tetapi teman-teman perhatikan firman Tuhan hari ini. Dikatakan di situ, janganlah kamu khawatir. Padahal kita lihat dalam film tadi, kekhawatiran hal yang manusiawi, kekhawatiran itu dibutuhkan karena menjadi rem. Tapi kenapa Tuhan bilang jangan khawatir? Kenapa ini berbeda banget dengan realita yang tadi kita lihat dan kita alami? Bahwa ini khawatir itu satu hal yang kita butuhkan. Karena begini teman-teman, kata khawatir dalam bacaan kita hari ini itu menggunakan kata menimnon. Ya, boleh next slide kok. Ya, langsung saja sampai poin 3. Ya, thank you. Jadi, pertama saya bahas dulu ya. Tadi saya udah bilang, kekhawatiran itu rasa takut terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Dan ini menolong kita untuk bisa waspada, untuk bisa punya rem, untuk bisa mempersiapkan dia dengan baik. Yang kedua, ya, karena kekhawatiran itu adalah suatu hal yang belum pasti terjadi, yang masih ada di masa depan, tapi sudah membuat kita takut dari sekarang, maka kekhawatiran itu lahir dari diri sendiri. Ya, bukan dari orang lain. Kita nih yang khawatir sendiri. Kita nih yang bikin. Kita nih yang overthinking. Ya, dan karena itu yang ketiga. Nah, ini yang nggak boleh, yang dikatakan oleh Tuhan, jangan kamu khawatir itu, yaitu menimnon. Yaitu rasa khawatir yang berlebihan, yang sangat khawatir, atau secara harfiah berarti membagi pikiran. Bahwa kekhawatiran itu dapat membelokkan pikiran kita waktu kita menjalani hidup. Gara-gara khawatir, kita nggak bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita. Gara-gara khawatir, kita nggak berani ngerjain apapun. Ini yang nggak boleh. Kekhawatiran, takut pada hal yang belum terjadi. Dan itu baik. Menolong kita untuk punya rem. Menolong kita untuk bisa mempersiapkan diri. Kekhawatiran itu berasal dari diri sendiri. Karena itu yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yang nggak boleh itu adalah khawatir yang membuat kita tuh pikirannya terbagi sampai kita nggak bisa ngerjain apapun. Sampai kita jadi lumpuh begitu. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seperti tadi, perempuan dalam lift, masih ingat? Yang dia diselubungi oleh begitu banyak khawatirannya. Sampai dia tenggelam di dalamnya. Itu yang nggak boleh. Khawatir yang menenggelamkan dalam ketakutan untuk menghadapi hidup. Kalau diibaratkan seperti orang yang mau perang. Tapi orang itu karena kerasa khawatir yang berlebihan, belum perang dia udah kalah. Pikirannya udah kemana-mana. Nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana, nggak jalan-jalan. Oleh karena itu sekali lagi khawatir boleh nggak? Boleh dan baik. Asal pada porsinya, nggak berlebihan. Sebab kita perhatikan selanjutnya.
Apa sih dampak dari khawatir yang berlebihan itu? Menimnon itu. Perhatikan ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bahwa kalau kamu punya khawatir, emang kalau kamu punya rasa khawatir yang berlebihan itu bisa menambah sehasta. Sehasta itu 46 cm dalam hidup kamu. Kenyataannya apa? Kenyataannya nggak begitu. Teman-teman, saya mau cerita ya. Di Cilegon itu Serang, Banten. Kalau teman-teman mungkin lebih taunya Anyer gitu ya. Di sana itu nggak ada tim khusus yang nanganin COVID. Jadi kalau ada yang mati karena COVID, ya udah dibiarin gitu aja. Ya, nggak ada yang tim yang kalau kayak di Jakarta kan langsung datang, langsung ngurusin dan sebagainya gitu ya. Tapi ini enggak. Jadi tanggung jawab keluarganya untuk bisa memakamkan. Dan mereka kan bingung ya, mereka juga takut. Nah, akhirnya gara-gara ketakutan itu melihat banyak orang yang meninggal, akhirnya tidak ada yang menangani karena COVID, terbentuklah satu tim, ya, tim relawan yang benar-benar pakai modal sendiri. Namanya Mengetuk Pintu Langit. Timnya namanya Mengetuk Pintu Langit. Nah, dia cerita gitu ya, dalam pelayanan yang dilakukan, kan mereka bukan hanya memakamkan orang, tapi juga misalnya ada yang kena, lalu mereka datang ke sana, mereka akan disinfektan rumahnya, gitu ya, supaya kuman-kuman yang ada di rumahnya tuh, virus-virus yang ada di rumahnya tuh jadi menghilang begitu ya, dibasmi lah dengan kehadiran mereka fogging, mereka ininya disinfektan segala macam, supaya nggak menyebar kemana-mana. Nah, dalam hal yang mereka kerjakan itu, ketika satu kali ada satu orang tim yang dia tuh punya badan yang sehat, seger lah seperti biasanya. Dia melakukan disinfektan itu. Tapi kemudian dia sembari mikir, karena dia lihat ada di situ orang yang kena COVID, terus situasinya sudah lemah sekali. Apa yang terjadi? Begitu dia lihat orang itu, lalu kekhawatiran menyelubungi dia, yang terjadi ya, pulang dari situ, dia batuk. Dia demam, dia engap, butuh oksigen. Orang sampai pada bingung, tadi masih baik. Kok bisa tiba-tiba jadi begini? Lalu dia bilang begini, setelah dikasih oksigen segala macam, lalu keadaannya mendingan, dia membaik, dia bilang begini, benar ya, hati yang gembira itu adalah obat. Begitu kita membiarkan kekhawatiran itu merenggut kita, karena dia ternyata memikirkan tuh, melihat orang yang sakit terpapar dengan oksigen, dia kemudian jadi mikir, aduh gimana ya kalau saya ngalamin COVID, aduh gimana ya kalau nanti saya harus pakai oksigen dan sebagainya. Jadi dia benar-benar pikirannya tuh dipenuhi oleh kekhawatirannya, padahal dia sakit nggak? Enggak, dia negatif. Tapi dia terlalu khawatir karena melihat ada orang yang terbaring, sehingga apa? Justru berdampak dengan hidupnya, dia jadi kayak orang yang membutuhkan oksigen. Jadi sesak napas dan sebagainya. Maka dia bilang, benar ya, kita itu harus bisa jaga hati kita. Kalau hati kita dikuasai oleh kekhawatiran, justru apa yang dikhawatirkan itu benar-benar menekan dan jadi kita. Dan ini juga benar-benar berdampak sama salah seorang anggota jemaat kita. Yang ada yang lagi sakit terpapar COVID. Tapi begitu banyak hal yang dia pikirkan, begitu banyak hal yang dia khawatirkan. Sehingga yang bikin dia lemah bukan sakit COVID-nya. Yang bikin dia lemah adalah kekhawatirannya. Dia takut nggak sembuh, dia takut nggak bisa bertahan, dan itu membuat dia tercengkram sampai dia akhirnya benar-benar lemah banget. Nggak bisa ngomong, nggak bisa berjalan. Bukan karena COVID-nya, tapi dia begitu takut, nggak bisa bertahan, sampai akhirnya dia jadi benar-benar lemah, nggak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dikuasai sedemikian rupa. Enggak bisa memperpanjang hidup kita, enggak. Kekhawatiran itu justru membuat sirkulasi darah jantung, kelenjar-kelenjar, seluruh sistem kita jadi ngaco. Menjadi pemicu sakit jantung dan sakit mah. Saya pernah mengalami situasi ini. Ketika ada banyak anggota jemaat terpapar, ya, bulan Juni, Juli itu kan banyak banget ya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 30 anggota jemaat kena, sampai 50 begitu. Dan itu membuat saya tuh, waduh, ini kepikiran juga. Nanti gimana lagi, siapa lagi yang akan kena dan sebagainya. Jadi setiap kali kalau saya buka handphone ya, karena ada WA atau ada telepon gitu ya, deg-degan. Kenapa? Siapa lagi nih yang sakit? Siapa lagi nih yang mengalami pergumulan? Jadi bawaannya deg-degan terus. Itu harus belajar untuk kemudian ngontrol lagi.
mengendalikan lagi. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan akan suatu hal yang belum terjadi. Kita perlu antisipasi, betul, tapi jangan membiarkan itu sampai ngontrol kita sedemikian rupa sampai kita jadi stres sendiri, sampai kita jadi lemah sendiri, sampai kita jadi lumpuh sendiri karena nggak bisa lagi melakukan yang menjadi bagian kita. Bisa nambah sehasta? Enggak. Yang ada justru membuat kita jadi tercengkram, membuat hidup kita jadi rusak. Kita buka Pengkhotbah 11 ayat 4, teman-teman. Ya, Pengkhotbah 11 ayat 4. Next slide boleh kok? Nggak ada ya? Coba. Oh iya, kok mana ya? Hilang berarti ini slide-nya. Oke, ya. Biasa memperhatikan angin. Awan. Senantiasa ketika angin nggak akan menuai. Siapa yang senantiasa ngeliatin awan nggak akan menuai. Bahwa memperhatikan angin dan awan boleh nggak? Boleh. Bukan berarti nggak boleh. Tapi perhatikan di situ. Pengkhotbah 11 ayat 4. Ada kata apa? Sebelum melihat awan, sebelum memperhatikan angin, ada kata senantiasa di sana. Mau mengatakan apa? Ini orang yang terus-menerus dan akhirnya justru akan melewatkan kesempatan dan waktu berharga dalam hidup kita karena melulu meliatin angin, ngeliatin apalagi tadi awan begitu ya. Tapi gara-gara itu dia justru jadi kehilangan kesempatan dan waktu berharga dalam hidupnya. Nah, kekhawatiran yang berlebihan seperti ini nih, yang dapat menghambat perkembangan diri kita. Kita jadi nggak bisa menikmati semua anugerah Tuhan di hari ini. Kenapa? Kekhawatiran mengikat, memenjarakan kita. Padahal belum tentu semua itu terjadi. Dan seringkali, kalau kata Margaret Thatcher, 90% dari apa yang kita khawatirkan itu seringkali nggak terjadi. Tapi pikiran kita dikuasain dan itu melumpuhkan kita. Lalu bagaimana supaya lepas dari kekhawatiran? Yang pertama, ya, kita belajar dari kisah nih ya, seorang ibu dia punya seorang anak. Lalu dia bilang, dia nangis-nangis, dia datang ke pendeta dan dia bilang begini, "Ibu pendeta tolong saya bingung, saya takut, saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Bu, udah ibu cerita dulu aja, jangan nangis gitu ya. Ibu ngomong dulu lah apa yang ibu alami. Bu, saya takut kalau anak perempuan saya salah pergaulan." Loh, salah pergaulan gimana maksud ibu? Iya, kalau nanti dia sekolah, lalu dia punya teman yang beda agama, lalu dia punya teman yang latar belakangnya ngaco-ngaco begitu ya, punya teman yang gak bagus, saya tuh takut, Bu. Takut apa? Ya kalau dia berteman sama orang yang salah, lalu nanti dia pacaran sama orang yang salah itu, lalu nanti terjadi suatu hal yang semuanya tidak mau itu terjadi dengan anak-anaknya. Misalnya apa, Bu? MBA, ya, atau hamil di luar nikah, Bu. Ini kan satu hal yang bikin saya pusing, Bu. Saya takut banget kalau anak saya seperti itu, Bu. Kalau dia salah pergaulan, Bu. Oke, sekarang anaknya di mana? Ya, kata ibu pendetanya. Coba kita ngomong deh sama anaknya dulu. Dibawa nih anaknya. Ketemu. Lalu, tahu nggak apa yang terjadi? Pendetanya cuma diem ketika ketemu anaknya. Karena anaknya baru umur 2 bulan. Bayangin, anak umur 2 bulan, emaknya udah mikir sampai nanti kalau dia salah pergaulan, kalau sampai nanti dia hamil segala macam. Anaknya baru umur 2 bulan. Yang jalan aja belum bisa. Nah, yang pertama kuncinya. Ketika tahu kekhawatiran itu berasal dari diri sendiri. Ya. Mari kita kenali dulu rasa khawatir yang kita miliki. Masih dalam batas normal enggak? Atau sudah berlebihan dan tanpa alasan seperti ibu tadi? Anaknya masih umur 2 bulan, ibunya udah mikirnya sampai nanti kalau sampai dia salah pergaulan, dia pacaran, dia ngaco cara pacarannya, dia ngaco cara jalanin hubungannya sampai dia hamil dan sebagainya. Satu hal yang tidak pernah diinginkan oleh orang tua manapun.
Ya. Jadi rasa khawatirnya udah berlebihan belum? Kenali rasa khawatir yang kita miliki. Ya, masih dalam batas normal atau sudah berlebihan dan tanpa alasan. Bayangannya, asumsinya udah jauh kemana-mana padahal belum ngelakuin apa-apa. Yang berlebihan itu selalu membuat kita terpenjara. Kayak ibu tadi. Dia sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai dia akhirnya cuma bisa nangis-nangis. Ketakutan mulu. Padahal anaknya masih umur 2 bulan. Dengan ketakutan yang berlebihan. Jadi yang pertama yang mau kita pelajari. Supaya kita lepas dari kekhawatiran yang berlebihan itu. 1, stop overthinking. Jangan kemana-mana dulu. Jangan berlebihan sampai kita akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa ada alasan yang jelas untuk hal itu. Yang kedua, belajar dari burung pipit. Ya, ayat 26 dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Burung itu, teman-teman suka menafsirkannya. Orang pikir ya udah kayak burung aja, nggak usah kerja begitu ya. Kan nggak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Bukan itu cara membacanya. Burung pipit bukannya nggak bekerja. Dia selalu bekerja dari pagi sampai sore. Yang dimaksud dalam bagian ini adalah bahwa burung itu tidak berusaha mengamankan dirinya dengan menumpuk banyak harta benda sebagai persediaannya. Ya, seperti manusia. Tapi burung pipit itu nggak punya tabungan. Tapi dia terus hidup dengan damai dan pengharapan dalam Tuhan. Dia tetap mengerjakan bagiannya pada hari ini dengan baik, sebisa mungkin. Ya, dia nggak kemudian dikontrol oleh pikiran khawatir yang berlebihan untuk sibuk terus mikirin hari besok. Tapi dia menikmati dan mengerjakan hari ini, hari yang sedang dia jalani. Nah, banyak di antara kita yang terlalu sibuk mikirin besok, sampai lupa untuk menikmati, mengerjakan, mensyukuri hari ini. Padahal tanpa hari ini nggak ada hari esok. Jadi kerjain yang hari ini. 1, stop overthinking. Yang kedua, kerjakan apa yang menjadi bagian kita hari ini. Kesusahan hari ini jadilah hari ini. Tanpa hari ini nggak ada hari esok. Jadi kerjain yang sekarang sebaik mungkin, nikmatin dan syukuri semuanya. Yang ketiga, Mahatma Gandhi pernah bilang begini, tidak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Dan orang yang mempunyai iman pada Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun. Bahwa dia bilang, kekhawatiran itu bikin kita benar-benar capek. Kayak tadi ya, orang sakit. Karena khawatir jadi tambah hancur, jadi tambah parah. Yang tadinya sehat bisa tiba-tiba sakit karena apa? Khawatir yang berlebihan. Dan orang yang punya iman pada Tuhan harusnya malu untuk khawatir tentang apapun. Kenapa? Sebab iman berarti menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah, kan? Benar-benar menyerahkan hidup seutuhnya di dalam tangan Allah. Nah, ketika kita mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita, berarti yang terjadi adalah kita berusaha mengambil alih hidup dari tangan Allah. Iman menggantungkan hidup pada Allah. Ketika kita mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita, berarti kita sedang berusaha mengambil alih hidup itu dari tangan Allah dan kita akhirnya mikirin sendiri. Menggantungkan pada diri kita sendiri. Ya. Amsal 25 ayat 26 mengatakan begini. Amsal 25 ayat 26. Orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Seharusnya di mana-mana mata air itu bersih. Tapi ketika orang benar menjadi khawatir di hadapan orang fasik, maka pada saat itulah dia menjadi mata air yang keruh dan kotor. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir akan tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Buat setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang tidak membiarkan kekhawatiran meliputi hidupnya, menyelubungi hidupnya, dan akhirnya gara-gara kekhawatiran yang berlebihan itu dia seperti mengambil ya
Dia berusaha ambil alih hidupnya dari tangan Allah. Maka jadilah orang yang mau mengandalkan Tuhan. Orang yang beriman pada Tuhan. Mengandalkan, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Harusnya dia tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Itu sebabnya ayat 30 dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Kekhawatiran yang berlebihan menjadi tanda orang yang kurang percaya pada pemeliharaan Bapa di sorga. Bahwa Bapa di sorga memelihara hidupnya. Ya, jadi ada hubungan antara iman dengan kekhawatiran. Karena itu Bapa di sorga memperhatikan terus kebutuhan kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat 32, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Allah yang ngasih kita hidup. Maka kita percaya bahwa dia juga akan mencukupkan hal lain untuk menunjang kehidupan kita. Makanan, minuman, Allah kasih tubuh, maka Allah juga akan memberikan pakaian untuk kita. Singkatnya, kalau Allah sudah memberikan kita hidup dan tubuh sebagai sesuatu yang besar, pasti Allah nggak akan pernah lupa untuk memberikan hal-hal lain yang diperlukan dalam menunjang hidup dan tubuh ini yang sudah diberikan kepada kita. Ya, kenapa kita jangan khawatir? Karena kita tahu Allah mengendalikan segala sesuatu. God in control. Karena kita tahu Allah memiliki rencana yang kalau kita sungguh beriman, dengan biarkan kekhawatiran berlebihan itu menghimpit hidup kita sedemikian rupa. Ya, yang keempat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, pasalnya kepadamu. Maksudnya dalam menjalani hidup, jangan biarkan diri terlena, tenggelam dalam kekhawatiran, tapi carilah apa yang Tuhan mau kita kerjain dan lakukan dalam hidup ini. Itu yang menjadi fokus kita. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibenarkan. Karena memelihara, Tuhan memiliki rencana, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, inilah arti merdeka dalam Kristus. Bebas dari kekhawatiran akan hari depan. Hari depan kita ada dalam tangan Tuhan. Dan Kristus kita mengetahui masa depan kita sungguh ada dan selalu ada harapan. Ketika kekhawatiran itu menghampiri hidup kita, karena kadang-kadang memang nggak bisa dipungkiri, situasi membuat kita punya kekhawatiran yang berlebihan. Cepat-cepat periksa hati, cepat-cepat tenang lagi, tenang dan percaya. Itu jadi sumber kekuatan kita untuk lepas dari kekhawatiran. Tenang dan percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, hakuna matata. Jangan pernah membiarkan kekhawatiran menelan hidup kita. Ketahuilah Tuhan mengasihi kita. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Lakukanlah bagian kita yang terbaik dengan baik sebisa mungkin. Ya, jangan biarkan diri dilumpuhkan oleh kekhawatiran yang berlebihan itu. Tuhan beserta kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Tasya. Tasya? Oke. Kalau enggak, saya minta waktu ya Tasya ya. Saya mau berdoa buat teman-teman. Ya, teman-teman tadi sudah menuliskan kekhawatirannya dan saya masih bisa baca di bagian chat ini. Dan saya mau berdoa untuk segala kekhawatiran itu. Masih ada yang mau nulis apa yang dikhawatirkan saat ini? Silakan. Nanti kita akan mendoakannya bersama-sama. Masih ada yang mau didoakan? Kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman mungkin rasain. Baik, yuk kita berdoa ya teman-teman ya.
Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sumber kehidupan kami, Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami, Bapa yang di dalam tangannya, telapak tangannya ada gambar setiap kami. Karena itu tidak mungkin Bapa melupakan kami. Kalau seorang perempuan yang melahirkan anak dapat melupakan anaknya, Tuhan tidak mungkin melakukan hal itu terhadap kami. Syarat kasih-Mu jelas buat kami di dalam pengorbanan, dalam Kristus yang mati di salib untuk menebus setiap kami dari dosa. Karena Tuhan, kami tahu gak pernah ada satu hal pun dalam hidup kami yang terjadi di luar seperhatian Allah. Dan karena Tuhan mampukan dan kuatkan kami. Ketika ada banyak hal dalam hidup kami yang seringkali merenggut sukacita, merenggut kebahagiaan kami, karena kekhawatiran yang berlebihan itu. Tolong Tuhan ingatkan, supaya kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami memiliki kekhawatiran yang berlebihan itu. Tapi kami justru diajak untuk tenang dan percaya, mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tidak berarti bahwa kami kemudian sesukanya ataupun menjalani hidup dengan sebebas-bebasnya, ataupun kami tidak melakukan hal-hal yang perlu kami perhatikan dalam hidup ini. Tapi kami mau belajar untuk bisa menyerahkan segala kekhawatiran itu dalam tangan Tuhan, sambil juga mengerjakan bagian kami sebaik mungkin, melakukan persiapan-persiapan sebaik mungkin, supaya apa yang dikhawatirkan itu tidak benar-benar terjadi. Ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan diri dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kami mau belajar Tuhan hari demi hari untuk bisa terus melihat diri, mengevaluasi diri akan kekhawatiran-kekhawatiran yang kami miliki masih dalam tahap normal atau sudah terlalu berlebihan. Saat ini kami berdoa kalau ada di antara kami yang khawatir akan masa depan, mungkin terkait dengan proses pendidikan kami, mungkin terkait dengan situasi ekonomi di tengah-tengah keluarga di mana kami hadir. Mungkin kami susah untuk bisa meyakini bahwa ke depan kami punya peluang untuk bisa kuliah, untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul bagaimana kami memiliki teman tidak di tahap jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin di antara kami ada yang khawatir apakah kami bisa bertahan dalam menghadapi setiap mata kuliah yang baru di tempat yang baru dengan tantangan yang baru. Tuhan, ada banyak hal yang bisa menekan kami. Tapi ajarilah kami untuk menikmati hari demi hari. Ajarilah supaya kami bisa mengerjakan hari ini sebaik mungkin dan mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Hari demi hari dilalui dalam pertolongan Tuhan. Mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan lebih dulu. Dan dengan hal yang sedikit demi sedikit kami kerjakan, biar itu semua juga boleh membuahkan hasil yang baik dalam perjalanan ke depan. Sertai, kuatkan dan teguhkanlah kami di tengah berbagai-bagai kekhawatiran yang bisa menekan hidup kami saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan Tasya. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Tes. Oke. Sebentar kita bakal mau doa syafaat ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah kebaktian hari ini Tuhan. Sebentar juga kami akan mengangkat beberapa pokok doa ya Bapak. Teman-teman, aku mau ngajak kita semua boleh angkat suara dari rumah masing-masing. Kita mau sama-sama berdoa buat negara kita. Selama hampir 76 tahun ini, Tuhan masih menyertai negara ini dan mau juga berdoa untuk setiap pemimpin yang dipercayakan Tuhan supaya dapat memimpin negara ini dengan hikmat dan bijaksana. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau sama-sama mau berdoa, mengucap syukur untuk setiap atlet yang udah mengisi acara Olimpiade di Tokyo kemarin. Biarlah kiranya setiap atlet juga bisa terus melangkah lebih maju untuk membanggakan nama Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Kami juga mengucap syukur. Kita juga mau berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan, biarlah kiranya setiap vaksin di setiap daerah bisa dipenuhi dan juga setiap proses vaksinasi dapat berjalan dengan prokes yang ketat. Mari kita angkat waktu ini. Untuk yang cowok, aku mau ajak kalian buat berdoa untuk pembinaan yang udah berjalan dan khususnya untuk pra yang akan mulai hari ini. Biarlah kiranya pembinaan ini dapat menjadi salah satu wadah pertumbuhan iman setiap anak yang ikut pembinaan ini. Untuk yang perempuan, aku mau ngajak kita buat sama-sama berdoa untuk anak P3KA dan juga anak KA yang sebentar lagi akan naik. Biarlah kiranya setiap pembimbing yang bisa mengekip mereka dan juga kiranya setiap penyambutan yang ada dapat membuat mereka merasa nyaman di komisi remaja ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Kita juga mau berdoa untuk event kebaktian, yaitu ibadah kebangsaan yang akan diadakan minggu depan. Biarlah kiranya setiap progres, latihan, dan juga pembicara yang sudah dihubungi bisa menyiapkannya dengan baik untuk acara hari H nanti, supaya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita angkat pokok doa ini. Kami juga mau berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk setiap teman kami yang berulang tahun, mengucap syukur untuk setiap 1 tahun yang telah boleh Kau percayakan kepada mereka ya Tuhan, dan juga untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, bisa Engkau bantu mereka lewat obat-obatan maupun lewat orang-orang yang ada di dekat mereka ya Bapak. Segenap pokok doa kami, biar yang jauh dari kata sempurna, tapi biarlah Engkau saja yang boleh menyempurnakan dan menjawabnya sesuai waktu dan kehendak-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk ke breakout room, yuk kita tunggu dulu ya. Oke, buat teman-teman, Oli, Jesslyn, Amcat, kalian bisa masuk ke breakout room-nya. Amcat, bisa masuk ke breakout room. Natania tadi di room siapa, Nat? Tadi lost connection sebentar. Iya, tapi kamu di room siapa? Udah masuk belum? Belum. Belum, tadi pas sebelum Cidebora selesain itu aku lost connection gitu. Oh, oke, nah, kamu masukin ya.
Bentar ya, Nat. Kok. Tapi aku nggak ganggu nanti kalau masuk di pertengahan. Enggak apa-apa. Recording stopped. Bisa langsung masuk berkat room lagi ya, Sa? Halo, Vanessa? Halo, Vanessa, aku masukin ke backup room ya.
Wah, seru banget ya teman-teman ya. Tadi udah ke breakout room, terus udah gitu kita udah cerita-cerita sedikit, walaupun waktunya itu masih mungkin kurang ya untuk beberapa, mungkin nanti bisa lanjut lagi setelah ibadah nanti. Nah sekarang, karena kita tuh udah nerima berkat Tuhan yang begitu banyak, udah Recording in terima kesehatan, progress. keuangan juga dan juga yang lainnya, sekarang kita mau beri sedikit dari apa yang kita punya. Kita mau persembahan dulu, dan ayat persembahan kita terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-1. Nih aku share ya di kolom chat, supaya kita bisa baca bareng-bareng. Roma 12 ayatnya yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita persembahan, kita mau angkat pujian, lagunya terambil dari, boleh langsung di-share lagunya? Kita lewat dari barcode yang ada di sana ya. Arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Bapak, berkat kesehatan, berkat kemurahan-Mu ya Bapak, sampai dengan saat ini kami masih boleh Engkau pelihara ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya sedikit dari apa yang kami punya yang daripada Engkau Tuhan boleh kami berikan Tuhan, biar Tuhan yang pakai uang ini Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh terus memperluas kerajaan-Mu dan juga boleh memperpanjang kebaikan-kebaikan yang ada yang boleh diberikan kepada gereja dan juga kepada sekitarnya dan boleh bermanfaat Tuhan, biar Tuhan juga yang pimpin tangan-tangan setiap orang yang mengelolanya Tuhan, agar boleh dikelola dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap apa yang boleh Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Nah, teman-teman, seru banget ya hari ini kita udah dengar khotbah dari Cidep yang dimana kita diingetin kembali untuk tidak terlalu ngerasa khawatir tentang hal-hal yang akan terjadi. Khawatir itu boleh, takut itu boleh, tapi jangan sampai itu menguasai diri kita karena sesuatu yang berlebihan itu akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Dan banyak banget di antara kita nih, kalau misalnya dari tadi aku lihat, banyak banget yang ngerasa khawatir. Baik itu ngerasa khawatir karena sekolah, kesehatan, skripsi, kerjaan, masa depan, dan juga yang lainnya. Tapi hari ini kita boleh diingetin lagi nih sama Cidep, supaya kita jangan sampai terus larut akan ketakutan itu. Dan kita harus merdeka dari rasa ketakutan. Nah, tadi itu ada 4 kunci yang dari Cidep yang udah di-share. Ayo, siapa yang masih inget, ada yang mau coba ngomong? Boleh nih di chat ataupun boleh langsung ngomong sekarang. Ayo, pada masih inget gak 4 kunci untuk melawan ketakutan dan bisa merdeka dalam Kristus? Oke, udah ada yang komen. 1, jangan overthinking, bener banget. Karena overthinking itu bikin kita mikirin hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak bakal terjadi atau masih jauh. Terus udah gitu yang kedua, kita harus lihat burung pipit dan kita percaya kalau kita itu tetap dipelihara sama Tuhan. Yang ketiga, ada yang inget nggak? Yang ketiga itu apa? Iya, betul banget. Dan sekarang kita mau angkat pujian kita mau sama-sama memiliki tekad untuk kita mau sama-sama bilang kalau kita tahu Bapa yang pelihara kita dan kita nggak takut lagi. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Aku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Aku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu
yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ya teman-teman, jadi harus tetap percaya dan yakin ya kalau Tuhan itu selalu beserta kalian dan Dia selalu baik. Dan kepada Cidebora dipersilakan untuk doa berkat. Ya, teman-teman, kita sudah mendengar hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran yang berlebihan itu dalam tangan Tuhan. Sebab hidup kita ada dalam Dia. Dan kita telah mengandalkan Dia, mempercayakan hidup kita seluruhnya dalam tangannya. Maka jangan pernah overthinking, kemudian mengandalkan diri kita sendiri. Terimalah berkat Tuhan yang mengiringi kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Ketika berbagai pergumulan menghimpit hidupmu, ketika kamu memandang sekeliling dan terasa tidak ada yang dapat menolongmu, angkatlah wajahmu, arahkan pada Tuhan. Dia yang berkata, janganlah kamu khawatir, sebab Ia mengendalikan semuanya. Sebab Ia memiliki rencana yang baik bagimu. Sebab Ia sanggup menolongmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dalamnya. Kerjakan bagianmu saat ini sebaik mungkin. Kristus ada di atasmu, di sampingmu, di depanmu, di belakangmu, dan di dalammu. Bersamanya kita kuat dan tenang menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian ini. Haleluya. Amin.